Bab 92. Dia membuka tas itu dan seketika matanya silau. Tidak, mengapa Sekar memberiku barang-barang ini? Handoko Murti tiba-tiba mengerti. Sekar akhirnya tersentuh olehku. Dan dia terlalu malu untuk mengatakannya. Jadi dia meminta gendis untuk membawakan hadiah untukku. Ya, pasti itu. Hahaha. Wan kecil, akhirnya aku berhasil mendapatkanmu. Saat Handoko Murti sangat gembira, Sekar sedang berada di dalam mobil menuju sebuah kafe. Begitu gendis pergi, Sekar menerima telepon dari Laksmi Pramesti, yang memintanya untuk bertemu, mengatakan bahwa itu menyangkut sesuatu yang sangat penting tentang Bhaskara. Sekar segera menghentikan pekerjaannya dan bergegas ke tempat yang telah disepakati. Saat memasuki kafe, Laksmi Pramesti sudah tiba dan tersenyum, melambaikan tangan kepada Sekar. Sekar mendekat dan duduk. Laksmi Pramesti tersenyum. Anda ingin minum apa? Tidak perlu, kata Sekar. Kakak Laksmi, ada apa kau membutuhkanku? Sekar dan Zoya tidak pernah berinteraksi di universitas. Mereka hanya bertemu beberapa kali selama kompetisi Dewi Esports. Jika pihak lain tidak mengatakan bahwa ini tentang Bhaskara, dia tidak akan datang. Laksmi Pramesti berkata, sepertinya saudari Sekar benar-benar peduli pada Bhaskara. Alis Sekar yang halus berkerut. Saudari Laksmi, sebenarnya apa yang Anda inginkan? Laksmi Pramesti tersenyum. Apakah kamu menyukai hadiah-hadiah itu? Sekar terkejut. Barang-barang itu dikirim olehmu. Tidak. Mereka dikirim oleh Heru, kata Laksmi Pramesti. Heru, Sekar sejenak berpikir. Keponakan mantan wakil rektor Universitas Ontoseno. Kenapa dia mengirimiku barang-barang? Laksmi Pramesti tertawa kecil. Manajer umum Heru sekarang adalah CEO sebuah perusahaan media. Bisnis perusahaan mereka adalah mempromosikan budaya Tiongkok, yang mencakup tarian gaya kuno. Manajer umum Heru selalu mengagumi tarian gaya kuno Anda, saudari Sekar. Baru-baru ini, mereka berencana untuk menyiarkan langsung pelajaran tari gaya kuno secara online dan ingin mengundang Anda untuk menjadi penampil tamu dalam salah satu episode. Sekar terkejut. Penampil tamu tari gaya kuno. Laksmi Pramesti menyandarkan tangannya di atas meja, mendekat ke Sekar. Suaranya penuh daya pikat. Kak Sekar, kau sudah berbuat banyak untuk Bhaskara, namun dia mengabaikanmu. Tidakkah kau ingin mencari atasan yang mengerti dan menghargaimu? Janinnya sangat normal. Ingat untuk melakukan pemeriksaan sindrom Down pada kunjungan Anda berikutnya. Baik, terima kasih, dokter. Di sebuah rumah sakit yang tidak jauh dari kafe, di Departemen Kebidanan dan Ginekologi, Lia, dengan perutnya yang sedikit membuncit, duduk dari ranjang pemeriksaan dengan bantuan Arunika, Hapsari, dan Ika. Lia telah hamil selama 5 bulan dan mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan, sehingga pergerakannya menjadi kurang nyaman dari sebelumnya. Hari ini adalah hari pemeriksaan kehamilannya. Lia bilang dia ingin makan sup kura-kura bercangkang lunak, dan karena hari ini tidak ada kelas, Chandra pergi membeli bahan makanan pagi-pagi sekali. Arunika dan 2 orang lainnya menemani Lia untuk pemeriksaan kehamilan. Ini adalah pertama kalinya Arunika berada di Departemen Kebidanan dan Ginekologi. Melihat dokter memeriksa Lia, dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia juga akan membutuhkan pemeriksaan seperti itu ketika dia hamil di masa depan. Apakah Bhaskara akan menemaninya, atau mungkin tidak. Seiring berkembangnya karir Bhaskara, dia pasti akan sangat sibuk. Dia bisa datang sendiri. Apakah dia lebih menyukai anak laki-laki atau perempuan? Aruni, suara Hapsari dari sampingnya membawa Arunika kembali ke kenyataan. Dan dia segera menjawab, memikirkan suamimu. Telinga Arunika langsung memerah, tidak. Mata Hapsari membelalak. Aruni, kau sekarang memanggil Bhaskara suamimu. Arunika dengan cepat menggelengkan kepalanya tetapi tidak berani menjawab. Ika hanya bercanda. Tetapi hanya Arunika yang tahu bahwa dia memang menyebut Bhaskara sebagai suaminya. Dan itu terjadi pada momen paling krusial selama aktivitas intim mereka. Arunika masih ingat betapa lembut, menawan, dan tanpa malu-malunya suaranya saat itu, membuatnya merasa lemas sepuasnya hanya dengan mendengarkan suaranya sendiri. Bagaimana mungkin dia membiarkan teman sekamarnya mengetahui hal seperti itu? Itu akan sangat memalukan. Melihat leher Arunika juga mulai memerah, Hapsari dan Ika saling bertukar pandang, seolah-olah mereka telah mencium bau gosipei. Hei, Aruni, kau tidak benar-benar memanggilnya suamimu, kan? Ya ampun, bagaimana rasanya memanggilnya suami dengan mulut kecil yang begitu indah? Aruni, panggil aku begitu juga. Arunika begitu digoda oleh kedua gadis nakal itu sehingga dia tidak berani mendongak. Lialah yang membantunya, kita sudah sampai di kafe. Ayo masuk. Keempatnya masuk ke kafe dan menemukan sosok yang familiar sedang berjongkok secara diam-diam di atas kursi di sebuah meja, mengintip ke dalam bilik yang membelakangi pintu masuk. Bukankah itu Gendis? Hapsari bertanya dengan penasaran. Apa yang sedang dia lakukan? Ika berlari mendekat dan menyenggol Gendis. Si bintang besar Gendis, apa yang kau lakukan? Dia sering menonton siaran langsung dan tahu bahwa nama pengguna siaran langsung Gendis adalah Gendis. Gendis terkejut dan segera menyuruhnya diam.
Tenang. Setelah berbicara, dia menunjuk ke bilik di dalam. Ika berjinjit dan mengintip ke dalam. Sekar, Laksmi Pramesti. Pada saat itu, Sekar di dalam berkata kepada Zoya Kak Laksmi, saya banyak pekerjaan di Goddess Internet Cafe dan tidak punya waktu untuk siaran langsung. Terima kasih, sampai jumpa. Sekar selesai berbicara dan berdiri untuk pergi. Laksmi Pramesti tidak menyangka dia akan menolak begitu langsung dan dengan cepat berkata, Sekar, kau menyukai Bhaskara, dan bekerja di Goddess Internet Cafe juga untuknya, kan? Tapi sekarang dia sudah punya pacar, apa gunanya kau tetap di sana? Sekar berhenti sejenak tetapi tidak lagi memperhatikan Laksmi Pramesti. Dia berjalan keluar dari bilik dan tiba-tiba terdiam kaku. Arunika menatapnya dengan tatapan kosong, dan ekspresi Sekar berubah. Aruni, apa kau mendengarnya? Tatapan mata Arunika yang jernih, dipenuhi dengan kejutan dan keraguan, jelas menunjukkan bahwa dia telah mendengar kata-kata Laksmi Pramesti. Hapsari, Ika, dan Lia juga membeku. Tidak, apa yang barusan ku dengar? Sekar menyukai Bhaskara, dia juga pergi ke Goddess Internet Cafe untuk Bhaskara. Mereka belum pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. Tetapi sekarang, setelah diingatkan, dan memikirkan Sekar yang bekerja dengan tekun di Goddess Internet Cafe tanpa mengharapkan imbalan, tampaknya itu benar. Gendis juga terkejut. Dia keluar dari Hotel Cahaya dan melihat Sekar berjalan menuju kota Jogja. Jadi karena penasaran, dia mengikutinya. Dia mengetahui bahwa Sekar sedang bertemu dengan Laksmi Pramesti. Dan karena naluri seorang penggosip, Gendis bersembunyi untuk menguping. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Arunika dan mengetahui bahwa sepupunya menyukai Bhaskara. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan ini sekarang? Laksmi Pramesti juga terkejut, lalu seringai muncul di sudut mulutnya. Sempurna, biarkan Arunika mendengar bahwa mengatakan omong kosong karena marah. Ah, mulut Laksmi Pramesti ternganga, tampak bingung. Tidak, bagaimana bisa saya malah bicara omong kosong? Gendis pun segera angkat bicara. Ya, aku bisa bersaksi. Aku mendengar semuanya barusan. Wanita ini juga bodoh. Dia datang untuk merebut seseorang tanpa mencari tahu kebenarannya. Masih mengira sepupuku hanyalah seorang penjaga warnet biasa. Laksmi Pramesti menjadi semakin bingung dan tanpa sadar berkata, Kakak Sekar selalu menjadi petugas warnet di Goddess Internet Cafe, kan? Gendis terkekeh. Maaf, tapi sepupu saya sudah menjadi manajer Goddess Internet Cafe. Saya khawatir dia tidak kalah hebatnya dengan manajer umum Heru Anda. Apa? Mata Laksmi Pramesti membelalak, menatap Sekar dengan tak percaya Bhaskara benar-benar menjadikanmu manajer warnet. Dia sangat mempercayaimu. Sekar berkata, Aruni dan saya berteman baik, jadi manajer umum Bas tentu saja mempercayai saya. Sebenarnya, Sekar tidak mengatakan yang sebenarnya, karena dia sendiri pun tidak tahu mengapa Bhaskara menjadikannya manajer warnet tersebut. Namun sekarang dia harus mengatakan ini. Pertama untuk membuat Laksmi Pramesti mundur menghadapi kesulitan. Dan kedua untuk menjelaskan kepada Arunika lagi bahwa dia benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan Bhaskara. Dia bisa menjadi manajer Goddess Internet Cafe karena Arunika. Seperti yang diharapkan, Laksmi Pramesti terdiam, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi terburu-buru. Sekar berkata kepada Arunika, Aruni, maafkan aku. Aku tidak tahu Laksmi Pramesti mencariku untuk mengajakku bergabung dengan perusahaan mereka. Bisakah kau membantuku menjelaskan kepada manajer umum Bas? Sekar terus memanggilnya manajer umum Bas dan meminta Arunika untuk membantunya menjelaskan. Hal ini kembali mengklarifikasi rumor bahwa dia menyukai Bhaskara. Hapsari langsung mempercayainya dan tertawa. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin kau, Sekar, menyukai Bhaskara? Laksmi Pramesti terlalu menyebalkan. Ika juga berkata, saya benar-benar takut tadi. Mengira saya sedang membicarakan Aruni sebagai tokoh gosip. Lia menatap Sekar tetapi tidak mengatakan apapun. Arunika berkata kepada Sekar, Bhaskara tidak akan marah. Sekar menghela napas lega, baguslah. Aku baru saja dipromosikan, dan aku tidak ingin kembali ke titik nol dalam semalam. Gendis, melihat krisis telah teratasi, diam-diam menepuk dadanya dan akhirnya menghela napas lega. Untungnya, sepupunya cerdas dan tanggap, hampir saja terjadi sesuatu yang buruk. Arunika dan dua orang lainnya duduk bersama Lia dan memesan kopi, sementara Lia memesan segelas jus buah segar. Sekar, Gendis, apakah kalian mau minum bersama kami? Arunika bertanya pada Sekar dan Gendis. Tidak, aku masih harus kembali ke warnet. Kita pergi dulu. Haha, Bu Bos, kami pergi. Sekar menarik Gendis keluar dari kafe. Arunika memperhatikan sosok Sekar yang menjauh, dan keraguan di matanya yang jernih dan indah belum hilang. Ya ampun, sepupu, tadi hampir saja. Jika bos wanita tahu kamu menyukai bos, itu akan jadi masalah besar. Untung kau bereaksi cepat, sepupu. Bukankah aku pintar karena langsung membantumu barusan? Gendis mengikuti Sekar keluar dari kafe, masih terguncang.
dan terus berceloteh tanpa henti. Sekar tiba-tiba berhenti, menoleh ke Gendis, dan berkata, "Gendis, aku tidak pernah menyukai Bhaskara." Gendis terdiam, menatap kosong ke arah Sekar. Ia melihat ekspresinya tenang, suaranya tegas. "Bersamamu." Arunika dan teman sekamarnya duduk di kafe sebentar, lalu menemani Lia kembali ke asrama. Ika dan Hapsari menerima telepon dari Heru dan Wira segera setelah mereka kembali, dan keduanya pergi keluar bersama. Hanya Arunika dan Lia yang tersisa di asrama. Lia perlahan duduk, perutnya yang membuncit terlihat jelas. Melihat Arunika duduk dengan kepala tertunduk di samping tempat tidur, dia bertanya, "Aruni, bagaimana Bhaskara memperlakukanmu?" Mata Arunika memancarkan rasa malu dan bahagia. "Dia memperlakukanku dengan sangat baik." Lia bertanya lagi, "Apakah kamu percaya perkataan Sekar?" Arunika tampak bingung. "Aku tidak tahu." Lia berkata, "Jika Bhaskara memperlakukanmu dengan baik, jangan biarkan apapun memengaruhi hubungan kalian." Arunika berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit. Terima kasih, Hapsari. Tidak ada kelas hari ini." Sore harinya, Arunika menerima telepon dari Aurora, dan keduanya pergi berbelanja di Jalan Gejayan untuk sementara waktu. "Aruni, apakah kamu tinggal bersama Bhaskara?" Sambil mencoba pakaian, Aurora bertanya dengan santai. Wajah cantik Arunika memerah, dan dia mengangguk lemah. Aurora bertanya lagi, "Apakah Anda sudah mengambil tindakan pencegahan?" Arunika menundukkan kepala dan berbisik, "Kami membeli 2 kotak." Aurora memandang Arunika dengan lega. Gadis kecil itu sudah dewasa dan bijaksana. Anak muda tetap perlu berhati-hati. Jangan terlalu berlebihan. Itu tidak baik untuk tubuh. Oh, telinga Arunika benar-benar merah. Ia berharap bisa merangkak masuk ke dalam celah di tanah. "Ngomong-ngomong, ku dengar banyak gadis di universitas menyukai Bhaskara. Cowok ini bukan playboy, kan?" Setelah mencoba pakaian, keduanya duduk di sebuah toko makanan penutup, dan Aurora bertanya dengan santai. Namun kemudian ekspresi Arunika berubah, dan Aurora sedikit mengerutkan kening. "Apakah Bhaskara akan main-main begitu dia mendapatkanmu?" Arunika dengan cepat berkata, "Tidak, Bibi. Bhaskara memperlakukan saya dengan sangat baik. Hanya saja, setelah ragu sejenak, akhirnya dia menceritakan apa yang terjadi hari ini." Sekar, Aurora pernah mendengar nama gadis ini. Lagi pula, Dewi Esports itu cukup terkenal di UGM. Dia sama sekali tidak menyangka gadis secantik itu juga menyukai Bhaskara. Namun, sepertinya gadis ini hanya diam-diam jatuh cinta dan belum melakukan apapun. Kemungkinan besar, dia juga seorang gadis yang baik hati. Jika Arunika berkonflik dengan Bhaskara karena hal ini, itu justru akan memberikan kesempatan kepada orang lain. Keponakannya sama sekali tidak berpengalaman dalam hal hubungan, tidak tahu bagaimana mengelolanya, dan membutuhkan bimbingan. Memikirkan hal ini, Aurora berkata kepada Arunika, "Aruni, semakin tinggi karir seorang pria, semakin banyak wanita hebat yang akan dia temui. Jika dia tidak setia, jangan mengorbankan dirimu. Jika dia setia padamu, jangan merusak hubungan baik karena kecurigaan." Arunika berkedip, masih mencerna kata-kata Aurora. Sebelum bertemu Bhaskara, dia belum pernah berinteraksi dengan laki-laki, dan belum pernah mengalami hal seperti hari ini. Dia samar-samar merasakan bahwa Sekar sebenarnya menyukai Bhaskara. Namun, dia tidak merasakan permusuhan yang besar terhadap Sekar, melainkan lebih kepada kebingungan. Kata-kata Lia sebelumnya sedikit mengurai kekusutan di hati Arunika, dan sekarang kata-kata Aurora secara bertahap menghilangkan kebingungannya. "Tante, aku mengerti." Setelah berbelanja dengan Aurora, Arunika pergi ke pasar sayur dekat UGM untuk membeli beberapa bahan dan pulang ke rumah untuk mulai memasak. Saat tangan untuk mengambil ginjal sapi, tetapi Arunika dengan cepat menghentikannya. "Oh, cuci tanganmu dulu." Bhaskara terkekeh. "Baiklah, istriku tersayang." Wajah cantik Arunika sedikit memerah, dan dia cemberut, mendorongnya ke kamar mandi. Bhaskara segera mencuci tangannya dan keluar. Arunika telah menyiapkan mangkuk dan sumpit, bahkan telah menyajikan semangkuk sup untuk Bhaskara. Keduanya duduk untuk makan. Arunika dengan lembut menyajikan hidangan kepada Bhaskara, dan Bhaskara terus memuji masakan Arunika. Suasananya hangat, seperti pasangan pengantin baru pada umumnya. Setelah makan malam, Bhaskara dengan paksa mendorong Arunika ke sofa dan pergi mencuci piring sendiri. Kemudian ia menyeduh secangkir teh hitam, dan keduanya duduk di kursi santai di balkon. Saat itu, malam telah tiba, dan langit dipenuhi bintang-bintang, seperti galaksi yang cemerlang. "Si kucing kecil, apakah kamu ingin melihat bintang-bintang dalam pelukanku?" Bhaskara tersenyum dan bertanya pada Arunika, yang berada di sampingnya. Arunika mengangguk, pelan, pipinya memerah saat ia berdiri dari kursi santainya dan, seperti anak kucing, meringkuk dalam pelukan Bhaskara. Bhaskara memeluk erat orang yang lembut itu. Keduanya terdiam dan damai, menatap langit berbintang bersama-sama.
Sangat indah, Saudari Sekar. Hati-hati di jalan. Baiklah. Selamat tinggal. Sekar menyelesaikan pekerjaannya untuk hari itu, meninggalkan manajer shift malam, keluar dari Goddess Internet Cafe, dan berjalan menuju UGM. Kuliah di siang hari, bekerja di Goddess Internet Cafe, kembali ke universitas sebelum lampu asrama dimatikan di malam hari. Inilah kehidupan sehari-hari Sekar. Hari ini pun sama, namun juga berbeda, karena langit berbintang malam ini sangat terang. Sekar berjalan di kampus, menyusuri jalan setapak yang tenang, sambil mendongak. Cahaya bintang, seperti sungai perak yang tersebar, menghujani dirinya, juga menerangi jalan di depannya. Wajah lembut gadis itu bersinar terang oleh cahaya bintang, dan matanya seolah menyimpan galaksi. Sangat indah. Keesokan harinya, Goddess Internet Cafe. Wah, bos wanita itu membeli begitu banyak makanan enak. Hidup terus bos wanita. Arunika membawa 2 tas besar berisi berbagai buah dan camilan. Para manajer warnet terkejut sekaligus senang. Semuanya mengatakan bahwa pemilik warnet itu lebih murah hati daripada bos mereka. Sekar menghampiri untuk membantu membagikan barang-barang kepada semua orang. Arunika memberikan sekantong keripik kentang kepada Sekar. Sekar, kamu juga makan sedikit. Sekar mengambilnya dan berkata kepada Arunika, terima kasih, Bu Bos. Lain kali, saya yang traktir. Baiklah, kedua gadis itu saling memandang. Dan setelah beberapa saat, keduanya tertawa. Ada apa sih yang bikin heboh? Kabar baik apa? Tepat saat itu, Gendis berlari masuk. Wajahnya tampak gembira ya ampun. Berita besar, berita besar. Galang memeluk Cantika Dewi lalu mencium Triana secara paksa. Astaga, itu menggemparkan. 1 jam yang lalu, Gendis tidak ada kegiatan dan pergi ke hotel esports untuk bermain. Begitu masuk, Triana memergokinya basah dan menyeretnya ke toilet wanita. Gendis, apakah kamu yang memberitahu semua orang bahwa aku dan Galang tidur bersama? Triana menyingsingkan lengan bajunya. Tampak seperti hendak memukul seseorang. Triana, tenanglah. Apa yang terjadi? Aku baru saja mendengar mereka semua berbicara. Mengatakan bahwa Galang dan aku mabuk dan tidur bersama malam itu. Dan mereka bahkan mengatakan aku menciumnya. Wajah Triana memerah karena marah. Ia baru menyadari bahwa berita tentang dirinya dan Galang telah menyebar ke seluruh Triana, dengarkan aku ah. Beberapa menit kemudian, Gendis duduk di tanah, matanya penuh lingkaran hitam. Triana masih belum tenang dan bergegas keluar dari toilet wanita. Ini semua kesalahan Galang. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran yang setimpal. Kantor manajer, Galang sedang bekerja ketika terdengar ketukan dari luar, datang. Cantika Dewi masuk, ia mengenakan rok seragam karyawan hotel. Tetapi satu kancing kerahnya terbuka, memperlihatkan kulit putihnya yang luas. Roknya juga kekecilan, menempel ketat di pinggulnya. Dan saat ia berjalan, tampak seperti ada gelombang yang bergejolak. Sambil memutar pinggangnya, Cantika Dewi berjalan mendekat ke Galang dan sedikit membungkuk, memperlihatkan pemandangan yang lebih indah lagi. Mas Galang, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Galang mendongak dan kebetulan melihat belahan dada. Jadi dia segera mengalihkan pandangannya. Apa itu? Pipi Cantika Dewi sedikit memerah, seperti gadis yang gugup dan pemalu. Dan suaranya lembut dan manis. Pak Mas Sutris, saya ingin menjadi streamer wanita. Bisakah Anda membantu saya berbicara dengan Pak Adiarja? Galang terkejut, teringat apa yang telah dikatakan Baskara kepadanya. Galang, Esports Hotel, dan Goddess Internet Cafe adalah fondasi kami. Mereka dapat memastikan kami memiliki cukup makanan dan pakaian. Tetapi jika kami ingin melangkah lebih tinggi, siaran langsung adalah jalan pintas. Kami hanya dapat menggunakan orang-orang terpercaya untuk jalan pintas ini. Galang berkata, Cantika Dewi, bisnis hotel belakangan ini sangat bagus. Saya membutuhkan orang di sini. Kamu harus fokus pada pekerjaanmu di hotel. Ekspresi Cantika Dewi berubah muram, dan matanya memerah. Mas Galang, mohon jangan salah paham. Hanya saja keluarga saya membutuhkan uang. Sebenarnya, saya benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda. Saat dia berbicara, kakinya tiba-tiba menjadi goyah, dan dia jatuh ke depan, mendarat tepat di pelukan Galang. Galang terkejut dan secara naluriah mengulurkan tangan untuk membantunya. Galang, keluar sini. Nenek ini akan pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka oleh Triana. Tetapi pemandangan di dalamnya membuat suara Triana terhenti tiba-tiba. Astaga. Galang, Cantika, kalian berdua. Cantika Dewi segera bangkit dari Galang. Dengan cepat merapikan rambut dan pakaiannya yang tidak terlalu berantakan. Berpura-pura seolah-olah dia baru saja selesai berolahraga dengan Galang. Lalu menjelaskan, mencoba menutupi kebenaran Triana. Jangan salah paham, saya dan Mas Galang tidak melakukan apapun. Sejak malam itu ketika Triana memutuskan hubungan dengannya dan tidur dengan Galang, Cantika Dewi menganggap Triana sebagai musuh hayalannya. Sekarang Triana telah tiba di waktu yang tepat.
dia akan membiarkan Galang percaya bahwa dia dan Galang memiliki hubungan seperti itu, sehingga Galang mundur menghadapi kesulitan. Oh, kalau begitu kau boleh keluar dulu. Namun, proses berpikir Triana sangat berbeda. Dia benar-benar mempercayai penjelasan pura-puranya itu dan kemudian mendorong Cantika Dewi keluar dari kantor. Triana, tunggu, hei. Cantika Dewi didorong keluar, dan pintu tertutup dengan keras. Cantika Dewi langsung merasa sedih. Mengapa Triana selalu datang dan mengacaukan segalanya setiap kali aku hampir berhasil? Wanita vulgar ini benar-benar musuh bebuyutanku. Triana, apa yang ingin kamu lakukan? Saya manajer umum hotel. Ini wilayah saya. Anda, hormati saya. Di kantor, Triana meletakkan satu kakinya di kursi Galang dan satu tangannya mencengkeram bahu Galang, memberimu muka. Lalu bagaimana dengan mukaku? Hari ini, begitu saya tiba, saya langsung mendengar mereka semua membicarakan kita. Mengatakan bahwa saya tidur denganmu. Bahwa saya memaksa. Kami tidak melakukan apapun. Triana memiringkan kepalanya dan berpikir, sepertinya mereka benar-benar tidak melakukan apapun. Namun hal itu justru membuatnya semakin marah. Mereka tidak melakukan apapun. Namun orang-orang itu menyebarkan rumor seolah-olah dialah yang melakukan semuanya. Itu terlalu tidak adil. Melihat ekspresi polos Galang, kemarahan Triana semakin memuncak. Ini semua salahmu. Aduh, Triana, apa kau serius? Aku akan melawan balik. Hanya kamu. Astaga, aku benar-benar melawan balik. Dentang. Suara kursi jatuh dan teriakan dua orang menggema di kantor. Galang ingin melawan balik, tetapi Triana menahannya. Gerakan mereka terlalu besar, hingga menjatuhkan kursi. Galang terjatuh, dan Triana, yang berada di atasnya, juga terjatuh. Keduanya berguling sekali, dan Galang memanfaatkan kesempatan itu untuk membalikkan keadaan dan menjadi penguasa, sekaligus menekan Triana. Triana, apa kau benar-benar berpikir aku tak bisa mengalahkanmu? Lihat saja nanti aku akan membalas dendam pada semua urusan lama dan baru hari ini ya. Begitu dia selesai berbicara, tangannya ditangkap oleh Triana, kehilangan tumpuan, dan dia langsung jatuh ke tubuh Triana. Bibir Galang juga mendarat di pipi Triana. Tepat saat itu, pintu kantor terbuka, dan Gendis masuk. Mas Galang, mengapa Cantika Dewi menangis dan keluar dari kantor Anda? Apa yang Anda lakukan padanya? Astaga. Gendis melihat pemandangan di kantor dan segera menutup mulutnya. Lalu dia menutup matanya dan berlari keluar. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian berdua lanjutkan. Dia bahkan dengan penuh perhatian menutup pintu untuk mereka. Suasana kantor tiba-tiba menjadi sunyi. Galang mendapati bahwa tangan yang tadinya mencengkeramnya erat-erat, seperti penjepit besi, tiba-tiba menjadi lembut dan lemah. Wanita berserker di bawahnya memiliki wajah yang memerah, dan mata Phoenix-nya yang memikat tiba-tiba menjadi kabur. Maafkan aku, Triana, itu tadi kecelakaan. Galang segera menjelaskan, mengira Triana akan marah, tetapi dia malah bersikap lembut. Tidak seperti biasanya. Aku tahu, sekarang lepaskan aku. Oh, Galang merasa bersalah, segera bangkit, dan juga menarik Triana untuk berdiri. Gendis itu tukang gosip, dia tidak akan menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada orang lain, kan? Jadi mengapa kamu melawan? Galang menoleh, dan melihat niat membunuh yang ganas muncul di wajah Triana, yang sebelumnya tampak lembut. Galang, aku akan membunuhmu. Lagi, suara perkelahian yang sengit kembali menggema di kantor. Kali ini, Triana tidak lagi menahan diri, dan Galang dengan cepat ditindih di atas meja olehnya. Apakah Anda mengirimkan atau tidak? Triana duduk di pangkuan Galang, tampak penuh kemenangan. Bagaimana mungkin Galang mencium Triana? Gendis, berhenti bicara omong kosong. Jika kamu tidak percaya, datang dan lihat sendiri. Suara-suara terdengar dari luar, dan pintu kantor kembali dibuka. Gendis memimpin sekelompok orang yang berdiri di ambang pintu, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan yang menggembirakan di dalam kantor. Kantor itu berantakan, barang-barang di atas meja berserakan di mana-mana, dan kursi-kursi terbalik di lantai. Seorang pria berbaring di lantai, dan seorang wanita cantik berkaki panjang dan gagah duduk di atas pahanya. Sekelompok orang berdiri tercengang di ambang pintu kantor, menyaksikan pemandangan itu dengan berbagai ekspresi. Sebab membuatnya menjerit kesakitan, semua orang segera maju untuk membujuknya. Tetapi setelah beberapa pukulan, Triana tiba-tiba melompat dan berlari keluar. Triana, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekar berkata, aku akan mengejar Triana. Kalian periksa Galang. Semua orang membantu Galang berdiri, dan dia mengerang serta merintih sakit. Ya Tuhan, Triana benar-benar serius. Gendis berkata, ini salahmu. Jika kau tidak mencium Triana, apakah dia akan memukulmu? Galang merasa sedih. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya kehilangan keseimbangan. Yang lain terkejut. Jadi kau benar-benar mencium Triana? Ya ampun, CEO Donita, kau benar-benar luar biasa.
Kau berani-beraninya memanfaatkan Triana. Apa kau tidak takut dipukuli sampai mati? Jika kami tidak menghentikannya barusan, kepala CEO Donita pasti sudah hancur. Galang hampir menangis. Aku tidak punya perasaan apapun terhadap Triana. Itu benar-benar kecelakaan. Aku tidak punya perasaan apapun terhadap Galang. Itu hanya kecelakaan. Di Goddess Internet Cafe, Triana menyatakan hal itu kepada Sekar dengan yakin. Sekar menggenggam tangan Triana, menyuruhnya duduk, dan berkata dengan lembut, kami tidak salah paham. Tapi Triana, Galang adalah manajer umum Hotel Esports. Saat kau memukulnya di depan banyak orang, itu membuatnya kehilangan muka. Bagaimana dia bisa mendapatkan rasa hormat di masa depan? Aku tidak bermaksud. Triana cemberut, sepertinya merasa sedikit bersalah. Lagi pula, kamu perempuan, kalau kamu terus-menerus bermain kasar dengan anak laki-laki seperti ini, orang pasti akan salah paham. Tidak, aku hanya pernah berkelahi seperti ini dengan Galang. Triana segera menjelaskan, lalu menyadari bahwa ucapannya terdengar salah dan dengan cepat mencoba memperbaikinya. Maksud saya, namun dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia melambaikan tangannya dengan kesal. Sudahlah, aku tidak akan berkelahi lagi dengannya. Sekar menatapnya dan tiba-tiba berkata, Triana, jika kamu menemukan seseorang yang kamu sukai, dan mereka belum menyukai siapapun, itu adalah hal yang sangat beruntung. Sadari perasaanmu sejak dini agar kamu tidak menyesalinya nanti. Triana mencibir, hahaha. Sekar, apa yang kau bicarakan? Aneh sekali. Aku sama sekali tidak mengerti. Setelah berbicara, dia berdiri. Sekar bertanya, kamu mau pergi kemana? Triana mendengus. Pria itu tidak tahan dipukul. Dia pasti menangis. Aku akan membelikan obat untuk dioleskan padanya, agar dia tidak terus menangis. Hotel Esports, kantor manajer umum. Setelah yang lain membantu membersihkan, mereka pergi. Galang duduk, menopang pinggangnya, meringis kesakitan. Ketika ada banyak orang, dia hanya mengerang beberapa kali, merasa terlalu malu untuk terus mengeluh. Beberapa pukulan dari Triana sebenarnya tidak terlalu buruk. Petarung wanita itu tampak garang tetapi pukulannya tidak terlalu keras. Cedera sebenarnya yang dialami Galang adalah di bagian pinggangnya. Dia memutar pinggangnya ketika jatuh ke tanah bersama Triana. Setelah duduk, dia menyadari bahwa itu sangat menyakitkan dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Terdengar ketukan di luar pintu. Galang segera duduk tegak. Masuk. Cantika Dewi mendorong pintu hingga terbuka sambil memegang sebotol anggur obat untuk memar. CEO Donita, kebetulan saya punya sebotol anggur obat di sini, dan saya pikir saya akan membawanya untuk Anda. Botol obat di tangan Cantika Dewi masih baru. Jelas bukan sesuatu yang kebetulan dia miliki. Dia berjalan anggun ke depan Galang dan tiba-tiba berseru. Leher CEO Donita tidak pantas. Galang segera menghentikannya. CEO Donita, saya hanya mengoleskan obat untuk Anda, tidak apa-apa. Cantika Dewi sudah mulai membuka kancing kemeja Galang. Galang, jangan bilang aku tidak punya hati. Aku membelikanmu obat. Tepat saat itu, Triana mendorong pintu hingga terbuka dan langsung masuk. Melihat Cantika Dewi sedang membuka kancing kemeja Galang, dia bertanya dengan terkejut, kalian berdua sedang apa? Cantika Dewi terdiam, lalu berkata dengan pasrah, Triana, kenapa kau di sini lagi? Dia benar-benar terdiam. Bagaimana mungkin setiap kali dia hampir berhasil, gadis tomboy ini selalu mengganggunya. Apakah kau benar-benar musuh bebuyutanku? Triana menggoyangkan botol obat di tangannya. Aku membawakan obat untuk pria ini, agar dia tidak linglung karena pukulanku. Cantika Dewi tersenyum. Oh, begitu. Tapi saya sudah memberikan obat kepada CEO Donita. Triana berjalan mendekat dan melihat. Obatmu tidak bagus. Kamu harus menggunakan obatku. Cantika Dewi merasa kesal. Mengapa kau bilang obatku tidak bagus? Triana berkata, aku sudah bertarung sejak kecil. Tidak ada yang lebih tahu tentang anggur obat untuk memar selain aku. Aku pernah menggunakan milikmu sebelumnya, dan itu benar-benar tidak bagus. Anda Cantika Dewi terdiam. Memang benar. Jika berbicara tentang anggur obat untuk memar, siapa yang lebih familiar dengannya selain Triana, wanita yang kasar ini? Kamu kembali bekerja. Aku akan mengurus semuanya di sini. Triana menarik Cantika Dewi berdiri dan mendorongnya keluar pintu. Cantika Dewi tampak bingung, merasa seolah pemandangan ini sudah familiar baginya. Hei, Triana, apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Hanya Galang dan Triana yang tersisa di kantor lagi. Galang tampak waspada. Lagi pula, wanita ini baru saja memberinya pelajaran yang setimpal. Namun kali ini, Triana tidak bergerak, dan suaranya terdengar lembut. Tidak seperti biasanya, aku minta maaf soal tadi. Seharusnya aku tidak memukulmu di depan banyak orang. Galang agak bingung. Jadi,
Maksudmu tidak apa-apa memukulku saat jumlah orangnya sedikit? Hei, aku bilang padamu, kenapa kamu begitu tidak tahu berterima kasih? Triana mendorongnya, dan Galang langsung menjerit. Hei, aku cuma menyentuhmu. Jangan pura-pura terluka. Triana terkejut. Galang meringis pinggangku terkilir. Puff. Triana tertawa terbahak-bahak. Wanita berserker itu ternyata memiliki sedikit kecantikan mempesona seperti bunga begonia yang mekar. Galang terceng membeku, dan bajunya sudah ditarik lepas oleh Triana. Galang memegang dadanya. Apa yang kau lakukan? Duduklah dengan tenang. Aku akan mengoleskan obatnya untukmu. Triana dengan terampil menuangkan minyak obat ke telapak tangannya, menggosokkan kedua tangannya sejenak, lalu meletakkan telapak tangannya yang berlumuran obat di pinggang Galang, memijatnya dengan lembut. Gerakannya sangat lembut. Galang terkejut, merasakan aliran hangat mengalir melalui pinggangnya, dan wajahnya memerah. Sudah merasa lebih baik? Tanya Triana setelah menggosok-gosok sebentar. Jauh lebih baik. Galang berbalik dan menatap wajah gagah dan berani itu. Triana, kamu sebenarnya cukup cantik. Suasana kantor tiba-tiba menjadi hening. Galang juga merasa bahwa kata-katanya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Dan tepat ketika dia hendak menjelaskan, Triana tiba-tiba mencibir omong kosong. Aku sudah cantik, oke. Sambil berbicara, dia menepuk-nepuk wajah, dada, dan pahanya. Wajah ini, payudara besar ini, kaki panjang ini, siapa yang tahu berapa banyak pria yang telah dipikatnya? Apakah aku perlu kau beritahu aku? Galang terdiam sejenak. Yang ramping, jika kau memukulku, aku akan mendengarkanmu. Galang merasa sedih. Berapa banyak orang di seluruh UGM yang bisa mengalahkanmu? Triana terkekeh. Karena kita sudah begitu akrab, aku akan memberimu kesempatan. Kita akan bergulat saja, jika kau bisa menang melawanku. Mulai sekarang aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Gulat. Galang memandang tubuhnya sendiri, lalu menatap Triana yang bugar dan langsing. Sepertinya ada peluang. Baiklah, Galang menamparkan meja sebulan lagi. Kita akan menyelesaikan ini. Bagus. Sebulan lagi kita akan mengerahkan semua kemampuan. Triana tertawa terbahak-bahak. Setengah jam kemudian, Triana selesai mengoleskan obat pada Galang dan pergi. Galang segera menelepon Baskara. Kau ingin bergulat dengan Triana? Baskara terkejut. Dengan kondisimu seperti ini, bisakah kau menahan satu tangannya saja? Galang merasa sedih tidak. Kau bahkan tidak menyemangatiku. Apakah kau benar-benar saudaraku? Baskara berpikir sejenak dan berkata, jika menyangkut pertarungan atau judo, Anda tidak memiliki peluang sama sekali. Tetapi dalam gulat, memang ada peluang 1%. Sungguh, Pak Adiarja, kau harus membantuku. Ada yang bisa saya bantu. Galang tertawa kecil. Kamu punya koneksi yang luas. Bisakah kamu membantuku mencarikan pelatih gulat? Aku akan belajar giat dan kemudian memberinya kejutan. Wanita tirani ini selalu menindas saya. Jika aku berhasil mengalahkannya kali ini, aku akan berubah dari seorang budak menjadi seorang tuan. Wahahaha, Or tidak akan pernah menjadi budak. Semakin banyak Galang berbicara, semakin bahagia dia. Dan dia mulai membayangkan bagaimana dia akan mengendalikan Triana setelah mengalahkannya. Baskara berkata, mengenai pelatih gulat, ada seorang kandidat, tetapi Anda harus bertanya kepada Aruni. Malam itu, di kamar asrama Arunika, izinkan saya mengajari teman suami Anda cara bergulat. Mata Hapsari membelalak, lalu dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagus, 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 aku suka menyiksa para pemula. Bagaimana kalau kita mulai besok? Pipi Arunika sedikit memerah. Sekarang semua teman sekamarnya memanggil Baskara sebagai suaminya, dan meskipun hatinya merasa senang, dia tetap merasa sangat malu. Aku akan bertanya pada Baskara. Beberapa saat kemudian, Baskara menjawab bahwa Galang mengalami keseleo pinggang dan akan beristirahat selama 2 hari sebelum memulai latihan. Tempat pelatihan akan bertempat di Aruni Media Company. Baiklah, suruh teman suamimu bersiap-siap masuk neraka. Wahahaha. Hapsari tertawa terbahak-bahak, mengepalkan tinjunya dengan suara dentuman keras. Arunika tiba-tiba mendapat firasat buruk. Galang, semoga sukses. Malam ini, Baskara pergi ke rumah orang tuanya dan tidak mengajak Arunika karena taraf ingin berbicara dengan Baskara tentang masalah keluarga Adisti Cempaka, karena khawatir Arunika akan terlalu banyak berpikir. Lasmi Yunita telah ditangkap dan diekstradisi kembali ke negara ini kemarin, tetapi hanya setengah dari uang yang dia gelapkan yang berhasil dipulihkan, yang tidak cukup untuk menutupi defisit pabrik gula. Pabrik gula sudah memulai likuidasi kebangkrutan, dan para karyawan sudah mulai membeli sisa kontrak mereka. Baskara tidak terkejut, nasib pabrik gula serupa dengan kehidupan sebelumnya. Direktur pabrik ditangkap, tetapi tidak semua uang yang digelapkan berhasil dikembalikan, dan pabrik gula akhirnya bangkrut. Indra dan Taraf masih memiliki banyak teman di Kabupaten Banyumas, dan likuidasi kebangkrutan pabrik gula merupakan berita besar di Kabupaten Banyumas selama 2 hari terakhir, jadi mereka tentu saja mendengarnya.
Ketika Lasmi Yunita dikawal kembali, banyak orang dari pabrik gula dan sangat membenci orang yang menyebabkan pabrik itu bangkrut. Lasmi Yunita jelas pelakunya, dan reputasi Sugeng juga hancur. Orang-orang datang ke keluarga Adisti setiap hari untuk membuat masalah. Tetapi untungnya, Endang sudah pindah. Taraf merasakan kepuasan. Mengapa Sugeng meremehkan putranya saat itu? Dia memang pantas mendapatkannya. Setelah pasangan itu mengobrol sebentar, Taraf berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Endang bilang kasus Sugeng akan disidangkan Selasa depan, dan dia diperkirakan akan dijatuhi hukuman 1 tahun." Indra menghela napas. Aku tidak menyangka Pak Sugeng akan jatuh ke keadaan seperti ini. Taraf membalas, "Kau mengasihani dia, tapi coba pikirkan bagaimana dia memperlakukanmu waktu itu." Indra berkata, "Aku hanya menghela napas. Lagi pula, kita tidak akan berhubungan lagi di masa mendatang. Kita hanya perlu menjalani hidup kita sendiri dengan baik. Nak, jika Cempaka datang memohon kepadamu, kau sama sekali tidak boleh berhati lembut." Taraf mengingatkan Baskara. Baskara tersenyum. "Cempaka tidak akan datang memohon padaku sekarang." Taraf bingung. "Mengapa?" Baskara berkata, "Cempaka membuka toko online, dan sepertinya dia menginvestasikan semua uang yang Tante Taraf berikan kepadanya ke sana. Seharusnya dia sedang sibuk dengan karirnya saat ini." Endang telah memberitahu Taraf bahwa dia telah memberikan semua uang keluarganya kepada Cempaka, dan dikombinasikan dengan pemahaman Baskara tentang Cempaka, dia dapat dengan mudah menebak bahwa Cempaka akan menggunakan semua uang itu untuk membeli persediaan. Taraf menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Sayang sekali. Uang itu dihemat oleh Endang melalui sikap hemat, dan semuanya dihamburkan oleh Cempaka. Baskara bertanya sambil tersenyum. "Bu, bagaimana ibu bisa begitu yakin bahwa Cempaka akan kehilangan semuanya?" Taraf berkata, "Apapun yang terjadi, Cempaka tumbuh di bawah pengawasanku. Dengan kepribadiannya, dia hanya cocok dimanjakan oleh orang lain. Menjalankan bisnis membutuhkan sikap memanjakan orang lain, dan dia tidak bisa melakukan itu." Jalan Tambak Bayan. Gudang toko online Fajar, apa? Produk kami sangat bagus, dan mereka masih mengeluh harganya mahal. Kenapa mereka tidak merampok seseorang saja? Cempaka melihat pesan penawaran dari seorang pelanggan di bagian belakang Sope dan langsung mulai mengumpat. Baru-baru ini, bisnis toko online tersebut sedikit pulih, tetapi masih belum kembali ke level puncaknya. Sebelumnya pun, hal ini masih terpengaruh oleh terlalu banyak pengembalian barang dan keluhan. Sekarang, reputasi Fajar tidak begitu baik. Seberapapun bagusnya produk Anda, orang-orang selalu tetap skeptis. Cempaka telah mengantisipasi situasi ini dan dengan sabar mencoba perlahan-lahan memperbaiki reputasi toko tersebut. Namun, pelanggan ini sudah keterlaluan. Untuk secangkir air seharga lebih dari Rp60, dia bersikeras menurunkan harganya menjadi Rp15, dan bahkan berkata, "Reputasi toko Anda sangat buruk. Sudah cukup saya membeli barang Anda, dan Anda masih tidak senang dengan penurunan harga kecil." Cempaka hampir memaki-makinya. "Apakah ini pengurangan yang kecil? Selain itu, di bagian mana reputasi toko kita yang buruk? Cempaka, aku akan berbicara dengannya." Zafira melihat ekspresi buruk Cempaka dan segera menghentikannya. Cempaka duduk di samping. Dadanya berdebar kencang karena marah. Ponselnya berdering. Itu ibunya, Endang, yang menelepon. "Cempaka, sidang ayahmu." "Cempaka, apa yang kau bicarakan? Ayahmu ditangkap karena ulahmu." Meskipun Endang sudah kecewa dengan Sugeng, dia tidak pernah menyangka Cempaka akan begitu egois. Ayahnya sendiri akan diadili, dan dia bahkan tidak ingin menunjukkan wajahnya. "Bu, saya tidak menyuruh ayah untuk menggelapkan dana publik. Jika saya tahu itu uang haram, saya tidak akan pernah mengambilnya." "Cempaka." Suara Endang menjadi serius, mengejutkan Cempaka, yang kemudian berkata, "Aku akan datang." "Bu, jangan marah. Ibu dan anak perempuan itu tidak punya hal lain untuk dibicarakan, jadi mereka sepakat untuk bertemu lusa dan menutup telepon." Cempaka meletakkan ponselnya, sambil sedikit mengerutkan kening. Sangat merepotkan. Jauh di kampung halamannya di Kabupaten Banyumas, Endang menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya, ke arah kolam teratai. Ketika Cempaka masih kecil dan datang ke rumah neneknya, dia sangat suka bermain di dekat kolam teratai itu. Saat itu, gadis kecil itu memiliki senyum yang cerah dan mata yang polos. Sejak kapan gadis kecil yang polos itu berubah? 2 hari kemudian, Pengadilan Rakyat Kabupaten Banyumas. Saat Cempaka tiba di pengadilan, persidangan sudah dimulai. Endang duduk di barisan pertama, melambaikan tangan kepada Cempaka. Banyak dari mereka yang datang menyaksikan persidangan di ruang sidang adalah karyawan pabrik gula. Dan ketika mereka melihat Cempaka, ekspresi mereka tampak kompleks. Merasakan tatapan aneh itu, Cempaka merasa sedikit tidak nyaman dan segera berjalan ke sisi Endang lalu duduk. Sekitar 7 atau 8 meter di depan, dipisahkan oleh pagar besi, duduk Sugeng di kursi terdakwa.
Melihat putrinya tiba, mata Sugeng berbinar. Rambut Sugeng kini dipotong pendek, wajahnya begitu kurus hingga tampak tajam, dan matanya tampak sayu. Tetapi saat ini, matanya langsung bersinar, anak perempuan. Cempaka duduk, dan melihat Hakim menatapnya. Ia dengan tidak nyaman memalingkan kepalanya, menghindari tatapan Sugeng. Sugeng terdiam, lalu menundukkan kepalanya dengan kecewa. Endang menyaksikan semua itu tetapi tidak mengatakan apapun. Ibu dan anak perempuan itu duduk bersama, keduanya tanpa ekspresi. Persidangan berlanjut, bukti penggelapan dana publik oleh Sugeng sangat meyakinkan, dan fakta-fakta telah sepenuhnya terbukti, sehingga persidangan tidak berlangsung lama. Akhirnya, Hakim mengumumkan bahwa Sugeng akan dipenjara selama 1 tahun. Hal ini sesuai dengan hasil yang diantisipasi Endang setelah berkonsultasi dengan seseorang, dan Sugeng sendiri sudah siap, sehingga ia tidak terlalu gelisah. Barulah ketika para petugas pengadilan membawanya pergi, dia menoleh dan berteriak kepada Endang, istriku, maafkan aku. Tunggu aku keluar. Aku pasti akan memberimu kompensasi yang layak. Semua orang lainnya memandang Endang. Tatapan mereka dipenuhi simpati dan penyesalan, serta cemoohan dan sarkasme. Perselingkuhan Sugeng sudah menjadi pengetahuan umum. Wajah Endang tampak tenang. Dia tidak setuju maupun menolak. Dia hanya menyaksikan dengan tenang saat Sugeng dibawa pergi. Lalu berdiri, sidang sudah selesai. Cempaka, kau harus pulang. Cempaka pun berdiri, mengikuti ibunya keluar dari gedung pengadilan. Dan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Bu. Maukah ibu memaafkan ayah? Endang dengan tenang menjawab, aku akan menunggu ayahmu keluar. Cempaka terdiam sejenak, seolah merasa Endang tidak berharga, dan juga marah atas perselingkuhan Sugeng. Menurutku, kamu seharusnya tidak memaafkan ayah. Pengkhianatan dalam sebuah hubungan adalah hal yang paling dibenci. Endang tidak berbicara, ibu dan anak perempuannya berjalan keluar dari gedung pengadilan dan melihat seorang wanita muda berdiri di pinggir jalan. Menatap Endang, Bu, siapa orang itu? Cempaka merasa bingung. Dan Endang tersenyum. Lasmian, ayahmu. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, dia seharusnya menjadi mantan selingkuhannya. Setelah Sugeng ditangkap, Lasmian tidak pernah muncul lagi. Jelas bahwa Sugeng, yang tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden pabrik, sudah tidak lagi berarti baginya. Dia si perusak rumah tangga itu. Cempaka menatap Lasmian dengan marah. Selain sedikit lebih muda, bagaimana mungkin penampilan, temperamen, atau perawakan wanita ini bisa dibandingkan dengan ibunya? Ayahku pasti buta. Lasmian berjalan menghampiri Endang dan membungkuk dalam-dalam. Nyonya Cempaka, maafkan saya salah. Kemarahan Cempaka berubah menjadi keterkejutan, tetapi Endang tetap tenang. Lasmian melanjutkan dengan mata merah, aku masih terlalu muda dan ingin mengambil jalan pintas, tetapi aku tidak pernah berpikir akan menyakiti orang lain. Mohon maafkan aku. Endang tiba-tiba tersenyum. Hari apa ini? Semua orang datang untuk meminta maaf padaku. Lasmian menangis terseduh-seduh. Nyonya Cempaka, orang-orang datang ke rumah saya setiap hari untuk mengutuk saya, dan beberapa bahkan menggantung spanduk di luar yang mengatakan saya pelacur dan wanita murahan. Orang tua saya tidak lagi mengenali saya. Tolong maafkan saya. Hanya jika Anda memaafkan saya bisa memulai hidup baru. Cempaka menunjuk hidung Lasmian, jadi kau tidak benar-benar menyesal. Kau hanya meminta maaf karena tidak punya pilihan lain. Kau benar-benar jalang. Cempaka, Endang menyela Cempaka dan berkata kepada Lasmian, aku tidak mengenalmu. Apa yang kau lakukan tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak peduli dengan konsekuensi yang harus kau tanggung. Selamat tinggal. Setelah berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Cempaka meludahi Lasmian dan mengikutinya. Saat menoleh, ia melihat Lasmian menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tetapi Cempaka masih belum tenang, Bu. Wanita seperti ini harus dimarahi habis-habisan. Endang dengan tenang berkata, itu sudah tidak penting lagi. Cempaka tidak mengerti. Bu, apa maksudmu? Cempaka benar-benar bingung sekarang, selalu merasa seolah-olah ibunya tiba-tiba menjadi sangat asing. Dia memiliki kesalahpahaman bahwa ibu yang lembut dan penyayang itu mungkin tidak akan pernah kembali. Cempaka, bukankah kau masih berbisnis? Pulanglah, kata Endang. Memikirkan toko online-nya, Cempaka merasa tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Bu, aku pergi dulu. Ibu sebaiknya lebih sering mengunjungi ayah saat ibu punya waktu. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru memanggil taksi dan pergi. Sudah lewat pukul 8 malam ketika Cempaka kembali ke UGM. Dia begitu fokus pada toko online sehingga langsung menuju gudang di Jalan Tambak Bayan tanpa makan sedikit pun. Fajar telah diluncurkan kembali selama lebih dari seminggu, dan barang-barangnya dipilih dengan cermat, jelas menawarkan nilai uang yang jauh lebih baik daripada toko-toko lain. Namun, entah mengapa, toko-toko lain justru lebih sukses daripada Fajar. Cempaka merasa cemas tetapi tidak dapat memikirkan solusi apapun. Namun, dia bisa merasakan bahwa Fajar dan dua orang lainnya secara bertahap kehilangan kepercayaan diri. Terutama Fajar,
yang telah kehilangan lebih dari 50 juta di tahap awal dan hanya menunggu bisnisnya membaik untuk mendapatkan kembali modalnya. Namun kini, bisnis toko online tersebut bahkan lebih buruk daripada saat pertama kali dibuka, dan Fajar sudah berkali-kali gagal menyembunyikan ketidaksabarannya. Cempaka tiba di gudang dan melihat bahwa lampu-lampu di dalamnya masih menyala. Gendis, Tian-Tian, Cempaka memanggil. Kedua teman sekamarnya tidak ada di sana, hanya Fajar yang duduk di lantai, dengan 7 atau 8 botol bir di sampingnya. Mendengar suara Cempaka, Fajar menoleh, dan hasrat yang tak bisa lagi ia tekan muncul di matanya yang kabur dan mabuk. Cempaka. Tahukah kau, aku bekerja sama denganmu bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untukmu. Fajar berdiri dan terbengek-bengek menuju Cempaka. Sekarang setelah kamu menyebabkan aku kehilangan begitu banyak uang, bukankah seharusnya kamu memberi kompensasi kepadaku? Fajar, tenanglah. Cempaka mencoba mundur, tetapi Fajar meraihnya dan mencoba mencium wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara marah Tuti terdengar dari belakang. Dia bergegas mendekat dan menamparkan Cempaka di wajah. Cempaka, dasar jalang tak tahu malu. Tuti selalu curiga bahwa pacarnya berselingkuh dengannya bersama Cempaka. Sejak ia memergoki Fajar dan Cempaka pergi ke hotel esports terakhir kali, ia menjadi sangat waspada. Hari ini, setelah mereka bertiga selesai mengirim pesanan pelanggan dari gudang, Tuti menyarankan agar mereka pergi makan bersama. Namun Fajar mengatakan dia ada urusan, jadi Tuti hanya bisa pergi bersama Zafira terlebih dahulu. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin terasa ada yang janggal. Jadi setelah makan malam, dia menyeret Zafira kembali. Tanpa diduga, begitu mereka masuk, mereka melihat Cempaka dan Fajar berpelukan. Tuti langsung meledak dalam amarah, melangkah maju, menamparkan Cempaka, dan dengan marah mencelanya sebagai wanita murahan yang menggoda pacar orang lain. Cempaka terkejut mendengar tamparan itu, lalu menutupi pipinya yang memerah. Setelah beberapa saat, dia bereaksi, menjerit dan menerkam ke arah Tuti. Kedua gadis itu saling bergumul, saling mencabik-cabik, jatuh ke tanah, dan bahkan saling menendang, lebih buruk daripada para huligan yang paling keji sekalipun. Tuti, Cempaka, hentikan perkelahian. Zafira segera melangkah maju untuk menengahi tetapi tidak bisa memisahkan mereka. Mata kedua gadis itu sudah merah karena marah. Tuti menggigit lengan Cempaka, dan Cempaka menarik rambut Tuti. Fajar, apa kau benar-benar seorang pria? Cepat pisahkan mereka. Zafira menjadi cemas dan berteriak pada Fajar. Fajar akhirnya tersadar dan dengan cepat melangkah maju untuk memeluk Tuti. Tuti, kau salah paham. Aku sedang mabuk dan mengira Cempaka adalah kau. Cempaka tidak melakukan apapun. Tuti menamparkan wajahnya. Bajingan, apa kau pikir aku masih akan mempercayai kalian berdua, anjing dan jalang? Ah, Cempaka, aku akan membunuhmu. Tuti sedang bergulat dengan Fajar ketika Cempaka tiba-tiba menamparnya 2 kali, membuatnya menjadi gila dan menerkam Cempaka lagi. Ayolah, ayolah, kalian semua bersekongkol melawanku, kan? Aku tidak takut apapun. Ayolah. Cempaka menjerit seolah melepaskan emosi yang terpendam, dan Zafira segera menghampirinya untuk memeluknya. Bukankah ada kamera pengawasan di gudang? Aku akan meminta pemilik gudang untuk memeriksa rekaman CCTV, dan kita akan tahu apa yang terjadi. Lebih dari 10 menit kemudian, pemilik rumah datang dan memeriksa rekaman CCTV. Ternyata, seperti yang dikatakan Fajar, dia mabuk dan menyerang Cempaka. Cempaka tidak melakukan kesalahan apapun, dia tidak bersalah. Setelah mengetahui kebenarannya, Tuti akhirnya tenang, merasa sedikit bersalah, tetapi melihat penampilannya yang berantakan, dia tidak sanggup meminta maaf. Zafira menengahi. Cempaka, Tuti, itu semua hanya kesalahpahaman. Kita bersaudara yang baik. Mari kita lupakan saja ini, oke? Tuti tiba-tiba menatap Fajar dengan dingin. Bajingan, kita putus. Tuti, dengarkan aku. Itu benar-benar hanya kesalahpahaman. Fajar masih ingin menjelaskan tetapi sudah diusir dari gudang oleh Tuti. Melihat bahwa situasinya tidak dapat diubah, dia berteriak dari luar Cempaka. Kau membuatku kehilangan 50 juta. Memang tergoda olehmu, entah kau melakukannya dengan sengaja atau tidak, kau secara tidak langsung menyebabkan putusnya hubungan kami. Jadi kita impas. Hehe, Cempaka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, suaranya melengking, seperti jam alarm yang tak terkendali. Tuti dan Zafira menatap Cempaka dengan terkejut. Cempaka, ada apa? Hahaha. Cempaka tertawa terbahak-bahak, sama sekali kehilangan keanggunan seorang gadis cantik baru di universitas, seolah-olah dia sudah gila. Cempaka, Cempaka. Jangan menakut-nakuti kami. Sebenarnya ada apa denganmu? Zafira dan Tuti saling bertukar pandang, merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka.
Cempaka sekarang terlalu tidak normal. Hampir seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Keluar. Cempaka tertawa sejenak, lalu berbicara dengan tatapan kosong. Apa? Zafira dan Tuti tidak mendengar dengan jelas. Keluar. Cempaka menjerit dengan suara serak, mendorong kedua orang yang kebingungan itu keluar dan membanting pintu gudang hingga tertutup. Barulah kemudian dia ambruk ke tanah, menangis tersedu-sedu. Tangisan itu bagaikan banjir gunung yang meluap, tak terbendung. Ratapannya tak terkendali, seperti binatang yang terluka, tajam dan histeris. Dia tidak tahu berapa lama dia menangis. Cempaka akhirnya perlahan tenang, tetapi tubuhnya masih terisak-isak tanpa terkendali. Sejak upacara penghargaan Universitas Menengah, ketika Arunika bersinar di seluruh universitas, dan Bhaskara mulai menjauh, perasaan ini telah tertanam di hati Cempaka. Sampai dia masuk universitas, Bhaskara dan Arunika semakin dekat dari hari ke hari, memperlakukannya seperti orang asing. Kemudian Bhaskara menjadi semakin menonjol, sementara dia, untuk merebut kembali Bhaskara, menjadi serendah hati seperti anjing, namun tidak pernah berhasil merebutnya kembali, hanya menjadi bahan olok-olok seluruh universitas. Kemudian ayahnya ditangkap, ibunya juga menjadi kurang penyayang, dan latar belakang keluarga terhormatnya yang penuh kebanggaan lenyap dalam semalam. Bahkan anggota keluarga pun menjadi terasing. Dia memulai bisnisnya sendiri, mengalami kesulitan, dan akhirnya gagal total. Akhirnya, dia bahkan bertengkar dengan teman sekamarnya. Cempaka mengenang masa lalu, ketika dia menjadi dewi kecantikan kampus, dikagumi oleh semua orang, selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Namun sekarang, dia telah menjadi bahan olok-olok. Mengapa? Mengapa bisa jadi seperti ini? Cempaka duduk di tanah, memeluk lututnya. Tubuhnya masih sedikit gemetar. Riasannya sudah lama luntur karena air mata. Dia yakin bahwa saat ini, dirinya lebih buruk daripada badut paling konyol di dunia. Dia tidak tahu berapa lama dia duduk di sana. Cempaka perlahan berdiri. Tetapi karena kakinya mati rasa, dia tersandung dan jatuh ke tanah lagi. Ponselnya jatuh ke tanah dengan bunyi berderak. Air mata kembali mengalir. Cempaka merasa sangat diperlakukan tidak adil. Dia sangat menderita, namun dia bahkan tidak bisa menemukan seseorang untuk tempat curhat. Cempaka mengangkat teleponnya. Rasa sakit di hatinya, seolah ditusuk jarum berulang kali, membuatnya sulit bernapas. Ia hampir secara naluriah menekan nomor yang dikenalnya. Pihak lain menutup telepon. Cempaka dengan perasaan hampa kembali menelepon. Telepon ditutup lagi, terus melakukan panggilan. Setelah beberapa kali mencoba, pihak lain akhirnya terhubung. Suara yang tadinya lembut kini penuh ketidaksabaran. Cempaka, apa yang kau inginkan? Cempaka menangis. Suaranya bergetar. Bhaskara, aku sangat sedih. Cempaka memegang ponselnya dengan tatapan kosong. Matanya semakin hampa. Plop, ponsel itu jatuh ke tanah. Tetapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Dia tetap tak bergerak seperti patung. Bhaskara, kau bilang akan selalu berada di sisiku selamanya. Kenapa? Kenapa? Kenapa kau mengingkari janji itu? Tiba-tiba, Cempaka teringat bagaimana dia pernah mengabaikan Bhaskara, bagaimana dia pernah sangat membenci Bhaskara. Namun saat itu, dia hanya berpikir Bhaskara tidak akan pernah meninggalkannya. Dia hanya tidak ingin melepaskan dunia yang penuh kegembiraan itu hanya demi Bhaskara. Ketika dia sudah cukup melihat pemandangan di luar, ketika dia lelah terbang, dia secara alami akan kembali ke sisi Bhaskara. Tapi mengapa Bhaskara tidak mau menunggunya? Apakah aku salah? Tapi aku sudah bersedia mengakui kesalahanku. Mengapa kau tidak memberiku kesempatan? Ponselnya berdering. Cempaka terkejut dan segera mengangkat telepon untuk menjawabnya. Bhaskara, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi namun. Suara lain terdengar dari ujung telepon yang lain. Cempaka, saya Heru. Saya dengan tulus mengundang Anda lagi untuk bergabung dengan perusahaan saya. Kami pasti akan menjadikan Anda sebagai streamer wanita terpopuler. Bahkan lebih populer dari Triana, Gendis, dan Rati Jelita. Begitu kamu menjadi terkenal, semua yang kamu inginkan akan menjadi milikmu. 2 hari kemudian, Jalan Tambak Bayan, perusahaan media Aruni. Saat itu sudah siang, dan belum waktunya para streamer wanita untuk siaran langsung. Tetapi perusahaan sudah ramai. Sebuah matras yoga dibentangkan di area terbuka yang luas, dan Galang serta Hapsari berdiri di atasnya. Keduanya mengenakan pakaian olahraga tipis. Tak sabar untuk memulai. Gadis ini sangat kuat. Apakah Mas Galang akan dipukuli sampai mati? Gendis tak kuasa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah saat melihat Hapsari yang berotot. Hapsari berbeda dari Triana. Triana bertubuh langsing dan atletis, seperti dewa perang wanita. Hapsari, di sisi lain, memiliki otot yang menonjol, seorang wanita kuat sejati. Terlepas dari kekuatan sebenarnya, dari segi dampak visual saja, Hapsari jelas lebih mencolok, itu berlebihan. Hapsari sangat lembut.
Ika berkata dengan acuh tak acuh, tidak menganggapnya serius paling-paling. Orang ini akan hancur sampai mati. Wira mendengus di sampingnya mengapa dia harus diberi hadiah. Pukul saja dia sampai mati. Heru bertanya dengan penasaran. Wira, kau tampak tidak senang sejak mengetahui Hapsari akan membantu teman Baskara berlatih gulat. Ada apa sebenarnya? Wira langsung berkata, siapa? Siapa bilang aku tidak bahagia? Aku sangat bahagia. Hahaha. Arunika menarik Baskara di sampingnya dan berbisik. Baskara, Wira sepertinya tidak senang. Bukankah lebih baik membiarkan Hapsari mengajari Galang? Baskara tersenyum. Aku melakukannya dengan sengaja. Jika tidak, beberapa orang masih akan menipu diri sendiri dan tidak mengenali perasaan mereka yang sebenarnya. Arunika berkedip, seolah mengerti, dan menatap Baskara dengan ekspresi kagum. Baskara, kamu pintar sekali. Baskara tampak tak berdaya. Tidak ada pilihan lain. Anakku terlalu bodoh. Jadi aku, sebagai seorang ayah, hanya bisa semakin khawatir. Pada saat itu, Hapsari berkata mari kita mulai. Serang aku duluan. Baik, pelatih. Galang tampak serius. Ini. Tetapi dia sudah berjanji pada Triana. Sebagai pria dewasa, dia tidak mungkin diinjak-injak oleh seorang gadis begitu sampai di sana, bukan? Mengingat ekspresi jijik Triana ketika menyebutnya tidak berguna, Galang merasa darahnya mendidih. Ini sungguh di luar batas ketahanan. Dengan mempertaruhkan harga dirinya sebagai seorang pria, dia sama sekali tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Tepat ketika keduanya hendak memulai latihan, sebuah suara penuh frustrasi tiba-tiba terdengar dari samping Hapsari. Kamu seorang perempuan, tidak pantaskan mengajari seorang laki-laki. Itu Wira yang berbicara. Hapsari menoleh menatapnya dengan bingung. Mengapa saya tidak boleh mengajar? Apakah Anda memandang rendah perempuan? Tidak, Wira dengan cepat menjelaskan maksud saya adalah pria dan wanita seharusnya tidak saling menyentuh. Itu tidak nyaman bagi kalian berdua seperti ini. Hapsari mencemooh dan tertawa. Wira, apakah kau berasal dari dinasti Qing? Mengapa pemikiranmu begitu feodal? Bagaimana mungkin saya seorang feodal? Wajah Wira memerah. Tadi kau menempel padanya. Tidakkah kau merasa malu? Wira, apa kau sakit? Ini latihan. Bagaimana bisa kotor seperti yang kau katakan? Hapsari merasa tidak senang, meletakkan tangannya di pinggang dan menunjuk ke arah Wira. Baskara berkata, bagaimana kalau Wira menjadi rekan latih tanding, dan Hapsari menjadi pemandu dari samping? Bagus, mata Wira berbinar, dan dia langsung setuju. Tidak mungkin. Aku belum cukup bersenang-senang. Hapsari menolak. Dia akhirnya menemukan alasan yang sah untuk berlatih dengan seseorang. Biasanya, tidak ada yang berani bertarung dengannya. Jika kamu ingin berlatih, aku akan berlatih bersamamu setelah ini selesai, kata Wira. Benarkah? Mata Hapsari berbinar. Benar-benar. Kalau begitu sudah diputuskan. Keduanya mencapai kesepakatan, sehingga rekan latih tanding Galang menjadi Wira, dan Hapsari bertindak sebagai pembimbing dari pinggir lapangan. Galang tidak peduli. Selama dia bisa belajar gulat dan menang melawan Triana, itu saja yang penting. Namun kemudian Galang menyadari bahwa dia telah meremehkan kesulitan mempelajari gulat. Begitu pertandingan dimulai, Wira langsung melemparnya dari atas bahu. Galang seketika merasa pusing, dan sebelum sempat pulih, ia sudah diangkat dan diayunkan oleh Wira. Tunggu. Wow, tahan. Aduh, Galang melayang seperti boneka kertas tertiup angin. Jeritannya yang melengking menggema di langit, sungguh menyedihkan. Yang lain tak sanggup menyaksikan, tetapi Hapsari tepat waktu menghentikan kejadian itu. Wira, apa yang kau lakukan? Aku bahkan belum memberi petunjuk. Kenapa kau terburu-buru? Galang tersentak. Baik, baik. Pelatih sudah berbicara. Rekan sparring, berhenti cepat. Barulah kemudian Wira berhenti dan berkata, baiklah, kau ajari dia dulu. Hapsari kemudian menjelaskan teknik-teknik gulat secara lisan, dan Galang mendengarkan dengan penuh antusias, mengangguk, anggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jadi, bisa dilakukan seperti ini. Luar biasa, luar biasa. Setelah menjelaskan teknik-tekniknya, Galang sudah tak sabar untuk mencoba, dan berkata kepada Wira, ayo, lawan latih tanding. Wira tertawa kecil, aku datang. Beberapa saat kemudian, jangan lempar aku lagi. Aku mau muntah. Teriakan itu kembali terdengar. 2 jam kemudian, pelatihan berakhir, dan Baskara mentraktir semua orang makan hotpot. Semua orang makan dengan lahap, dan Galang bersulang untuk kedua pelatih. Mereka minum hingga seri, bertemu lawan yang seimbang dan merasakan rasa persaudaraan. Pada akhirnya, mereka bahkan berpelukan, seperti saudara kandung yang dekat. Hapsari menyilangkan tangannya, melirik Wira, dan berkata, bodoh, Hapsari, mengapa kamu tidak bahagia? Ika terkikik dan mencondongkan tubuh, tetapi Hapsari membantahnya. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Wira sedang minum bersama temannya, apakah kamu juga merasa cemburu karenanya? Aku, di mana letak kecemburuanku?
Hapsari meneguk setengah botol anggur. Ika berbisik, Wira cemburu siang ini. Dan sekarang kamu juga cemburu. Kalian berdua, cepatlah berpacaran. Wira cemburu siang ini. Hapsari bingung. Ika tertawa, akhirnya aku mengerti bagaimana Aruni bisa terpikat oleh Baskara. Pria ini benar-benar penuh tipu daya. Kalau tidak, dia tidak akan menguji apakah Wira begitu peduli padamu. Haha. Hapsari membeku. Jika diingat-ingat, setelah ia dan Galang berlatih tanding sekali pada sore itu, Wira tiba-tiba menjadi tidak senang dan tidak mengizinkannya berlatih lagi dengan Galang. Kemudian, ketika ia berlatih tanding dengan Galang, ia melemparnya seperti anak kecil. Apakah dia cemburu padaku? Hapsari menatap Wira, dan wajahnya yang berani diam-diam memerah. Lalu dia menatap Baskara, yang tersenyum padanya dan berkata, Hapsari, aku sudah membantumu memastikan perasaan Wira, sisanya terserah kalian berdua. Bulan malam ini sangat bulat, ya, dan bintang-bintangnya juga sangat terang. Di bawah langit malam yang gelap gulita, di jalan setapak kampus, seorang pria dan wanita jangkung berjalan di bawah lampu jalan, terlibat dalam percakapan yang canggung. Mereka mendongak ke arah bulan dan bintang-bintang, yang tersembunyi di balik awan gelap, lalu terdiam. Suasana menjadi semakin canggung. Wira hampir menggaruk bagian belakang kepalanya hingga lecet. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suasana antara dirinya dan Hapsari, wanita yang kasar ini, akan menjadi begitu aneh. Hapsari menundukkan kepalanya. Biasanya berani dan dominan, kini ia tampak seperti seorang gadis muda yang pemalu. Setelah acara makan malam-malam itu, yang dipicu oleh dorongan halus dari semua orang, Wira dan Hapsari entah bagaimana memulai kencan. Mereka biasanya bertengkar dan tidak memiliki batasan gender, memperlakukan satu sama lain seperti saudara kandung. Namun sekarang, mereka seperti pasangan yang sedang kencan buta pertama kali, tidak tahu harus berkata apa, jari-jari kaki mereka menggeliat karena canggung. Saat mereka berjalan menuju lapangan olahraga, Hapsari tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita lari beberapa putaran? Oh, baiklah. Mereka berhenti berbicara dan mulai berlari mengelilinginya lapangan. Ada banyak pasangan yang berpelukan mesra di lapangan saat itu. Jadi melihat orang-orang berlarian bukanlah hal yang aneh. Mereka terus berpelukan dan berciuman. Namun, orang-orang ini segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Pasangan yang berlari mengelilinginya lapangan itu sudah menyelesaikan 7 atau 8 putaran dan belum berhenti. Seperti dua monster. Hal yang paling absurd adalah, saat mereka berlari, mereka berpegangan tangan, dan tiba-tiba wanita itu menerjang pria itu hingga jatuh ke rumput. Astaga, apakah mereka melakukan pemanasan dengan berlari 10 putaran sebelum berciuman? Seorang gadis merasa hal itu sangat menarik dan berkata kepada pacarnya, sayang, ayo kita coba juga. Sang pacar yang kurus tampak khawatir, kakiku akan lemas setelah 2 putaran. Gadis itu mencibir, dasar lemah. Saat Wira dan Hapsari berhasil menembus penghalang itu dan menikmati momen indah mereka, Cempaka berjalan kembali ke asramanya dengan linglung. Zafira dan Tuti tidak ada di ruangan. Dipandang, rambutnya terurai longgar, dan langkahnya sekarcah, seperti Wonder Woman dalam film Hollywood. Melihat Cempaka menatapnya dengan tatapan kosong, Triana membusungkan dada, berhenti menatap. Ukuran bajuku hanya 2 ukuran lebih besar dari milikmu. Cempaka mengabaikan ejekan Triana dan bertanya dengan datar, Triana, apakah kau benar-benar streamer wanita dari perusahaan Baskara? Triana langsung berjalan ke tempat tidurnya sebelum berkata, benar. Suara Cempaka terdengar mendesak, apakah menjadi streamer wanita benar-benar sangat menguntungkan. Baru saja, dia menerima telepon dari Heru, yang kembali mengundangnya untuk menjadi streamer wanita online. Cempaka yang kecewa tidak ingin mempertimbangkannya dan langsung menolak. Namun Heru tidak menyerah, dan mengatakan kepadanya bahwa siaran langsung online adalah tren terbesar saat ini. Jika dia menjadi seorang streamer wanita populer, itu akan 10 kali lebih menjanjikan daripada menjalankan toko atau berbisnis. Cempaka tidak percaya. Dia ingat bahwa Triana, teman sekamarnya, adalah seorang streamer wanita populer saat ini. Saat pulang, dia kebetulan melihat Triana, dan Cempaka tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Triana melirik Cempaka, merasa bahwa si jalang pelakor ini agak aneh hari ini, tetapi dia tidak peduli. Dia duduk di tempat tidur, mengeringkan rambutnya dengan handuk, dan berkata, tentu saja. Uang tip yang kudapat dalam 2 atau 3 malam saja lebih banyak daripada penghasilan toko onlinemu yang bobrok itu dalam sebulan. Oh, tidak, toko onlinemu bahkan belum buka selama sebulan. Setelah melayangkan pukulan itu, Triana mengeluarkan gunting kuku dan mulai memotong kuku kakinya. Kakinya yang panjang dan ramping terangkat, dengan garis otot yang anggun dan halus, dan pemandangan di bawah piyamanya terlihat samar-samar. Bahkan seorang wanita pun akan ngiler melihat pemandangan ini, tetapi mata Cempaka kosong, dan ekspresinya datar. Triana adalah seorang streamer wanita di bawah naungan Baskara,
dan penghasilannya dalam 2 atau 3 hari lebih banyak daripada penghasilan saya selama sebulan bekerja keras. Tidak heran jika dia memperhatikan Triana membeli banyak pakaian akhir-akhir ini, semuanya dari merek-merek terkenal, dan bahkan sebuah jam tangan seharga lebih dari 1 juta rupiah. Sebelumnya, karena sibuk dengan bisnis rintisannya, dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi sekarang Cempaka akhirnya mengerti bahwa itu adalah uang yang Triana peroleh dari menjadi seorang streamer wanita. Namun Triana bahkan bukan streamer wanita paling populer di bawah Baskara. Jadi, siaran langsung online adalah tren pada masa itu. Jadi, Baskara sekali lagi berada di depannya. Dia membayangkan dirinya tanpa lelah berlarian mencari barang, sibuk hingga larut malam setiap hari, dengan cemas menyaksikan penjualan toko online-nya perlahan naik seperti siput. Namun, dia bersikap angkuh, mengira dirinya berada di garis terdepan zamannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa Baskara adalah pencetus tren sejati. Dan sekali lagi, dia telah menjadi badut. Hehe, haha, hehehe. Cempaka terfbeng-fbeng. Ekspresinya kosong, seperti mayat berjalan. Hei, Cempaka, ada apa lagi denganmu? Triana bertanya dengan aneh. Cempaka tidak menjawab. Dia terfbeng-fbeng ke balkon, mengambil teleponnya, dan menelepon Heru. Panggilan terhubung. Dan suara Cempaka terdengar hampa. Saya bersedia menjadi streamer wanita Anda. Setelah menutup telepon, Cempaka mendongak ke langit malam di mana awan gelap menutupi bulan. Dan keputusasaan serta kebingungan di matanya digantikan oleh tekad yang dingin. Baskara, aku sudah mengikutimu dari belakang. Kali ini, aku tak akan pernah ditinggalkan olehmu lagi. Cempaka setuju. Di dalam kamar hotel, Laksmi Pramesti menatap Heru dengan terkejut. Ya, Cempaka menandatangani kontrak besok. Perusahaan media milik Heru telah merekrut beberapa streamer wanita, tetapi penampilan mereka jauh lebih rendah daripada Cempaka. Heru tidak yakin bisa bersaing dengan tim Baskara. Namun kini, dengan Cempaka dan beberapa metode yang tidak konvensional, perusahaan medianya mungkin akan menjadi guild live streaming terbesar di FB. Maka dialah yang akan bertanggung jawab atas seluruh platform siaran langsung tersebut. Laksmi Pramesti berkata, aku dengar Cempaka dan Baskara adalah kekasih masa kecil. Tetapi Baskara menjalin hubungan dengan Arunika. Cempaka mungkin terprovokasi dan ingin membalas dendam pada Baskara. Heru terkekeh. Bukankah itu malah lebih baik? Wanita yang sedang patah hati adalah yang paling mudah dimanfaatkan. Laksmi Pramesti cemberut main-main. Kakak Heru, kau sudah punya aku. Kenapa kau masih belum puas? Heru tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir. Meskipun aku berhati terbuka, aku suka membagikan berkahku secara merata dan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu menyebalkan. Laksmi Pramesti terkekeh. Kakak Heru, jangan hanya mempromosikan Cempaka dan melupakan aku. Laksmi Pramesti juga telah menandatangani kontrak sebagai streamer dengan perusahaan Heru, dan dia khawatir kedatangan Cempaka akan mengurangi sumber dayanya. Heru mencubit pipinya. Kau dan Cempaka memiliki jalan yang berbeda. Cempaka menjual kesucian, kau menjual pesona. Cara untuk mempromosikan kalian juga berbeda. Jadi jangan khawatir. Bagus sekali. Terima kasih, Saudara Heru. Laksmi Pramesti menerjang ke pelukan Heru, bertingkah genit. Heru membalas pelukannya, tetapi tatapannya menjadi semakin dingin. Baskara, kau telah merusak reputasiku di UGM waktu itu. Kau tidak pernah menyangka aku, kakakmu, akan kembali, kan? Hehe, aku akan memberimu kejutan. Keesokan harinya, Jalan Tambak Bayan, perusahaan media Aruni, Donita, Galang, Sekar, dan Rati Jelita duduk di kedua sisi meja konferensi berbentuk U. Memandang Baskara yang duduk di tengah. Baskara tiba-tiba memanggil mereka berempat hari ini, mengatakan bahwa dia ingin mengadakan pertemuan. Sejak Baskara membuka warnet hingga sekarang, dia jarang mengadakan pertemuan formal. Tetapi saat ini, ekspresinya serius, jelas menunjukkan bahwa apa yang akan dia katakan sangat penting. Setelah pandangannya menyapu wajah mereka satu persatu, Baskara akhirnya berbicara. Anda adalah manajemen inti dari masa depan perusahaan, dan bisnis online adalah inti dari perusahaan. Oleh karena itu, Anda perlu memahami prospek dan kesulitan siaran langsung. Keempat orang yang hadir, baik secara emosional maupun dari segi kemampuan, dapat dikatakan sebagai tangan kanan Baskara. Dan kata-kata selanjutnya hanya bisa didengar oleh keempat orang ini. Seperti yang diharapkan, melihat ekspresi serius Baskara, keempatnya duduk tegak, berkonsentrasi penuh. Baskara langsung ke intinya pertama. Saya ingin Anda memahami bahwa bisnis utama Aruni Media bukanlah untuk membina selebriti internet wanita di platform streaming, melainkan bisnis e-commerce melalui siaran langsung. Siaran langsung e-commerce. Donita dan Galang pernah mendengar Baskara menyebutkan e-commerce siaran langsung sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Sekar dan Rati Jelita mendengar istilah itu untuk pertama kalinya dan tidak mengerti artinya untuk sesaat. Baskara tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingat toko Sope yang kubuka?
Beberapa orang mengangguk. Galang bahkan telah melakukan perjalanan khusus ke Bandung untuk mendapatkan sejumlah barang untuk dijual di toko online itu. Tetapi bisnis